Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Komite SMP Negeri 1 Naringgul, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 1 Naringgul, serta perwakilan siswa ya, yang Bapak banggakan. Pada hari ini kita akan mensosialisasikan atau membahas tentang visi dan misi seperti yang tadi dikatakan oleh wakil Bapak PKS Kurikulum, yaitu Bapak Taryono SPD ya. Jadi kita sekarang ini akan membahas tentang atau mensosialisasikan tentang visi dan misi sekolah kita ya, SMP Negeri 1 Naringgul ya. Sebelum ke situ, Bapak ingin tahu ya, apa harapan dan mungkin angan-angan atau cita-cita Bapak-bapak Ibu Dewan Guru atau mungkin dari siswa ya, atau dari komite ya, tentang sekolah kita ke depan. Ya, silakan mungkin ada yang mengungkapkan harapan atau tentang cita-cita. Ya, yang Bu Marjana SPD. Ingin sekolah kita itu aman, nyaman, untuk belajar, siswa jadi betah di sekolah. Ya, terima kasih ya. Atau yang lainnya mungkin? Boleh? Ya, boleh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk tahun ini saya berharap harapan yang saya sampaikan. Yang pertama sesuai dengan filosofi atau keinginan dari Bapak Pendidikan kita di Nusantara, bahwa proses pembelajaran itu harus berpihak pada kurikulum. Jadi bagaimana dari misi itu, misi dijabarkan untuk konsep pembelajaran di kelas itu semestinya selalu mementingkan kepentingan anak itu sendiri. Yang kedua Pak, harapan saya yaitu ingin menciptakan lingkungan sekolah yang ke arah budaya-budaya positif itu. Ya, terima kasih ya. Menciptakan lingkungan budaya positif di sekolah. Ya, terima kasih Pak Ai. Atau dari siswa bagaimana harapannya? Harapan dari siswa ingin membuat sekolah SMP Naringgul terkenal dan Ya, terima kasih ya. Atau dari guru yang lainnya, ini Pak Senior, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Harapan saya khusus untuk guru PKN yang memberikan kepada sikap ya, edukasi kepada sikap, diharapannya SMP Negeri 1 Naringgul itu untuk kedepannya, karena sekarang memasuki era globalisasi modern, serba cepat, serba smart. Terus lagi harapannya untuk siswa agar disiplin, tanggung jawab, mandiri, toleransi, dan bernalar kritis. Mungkin hanya itu saja untuk harapan dari guru PKN Ya. yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, mungkin itu adalah gambaran ya, harapan dan angan-angan dari guru, termasuk mungkin Bapak Komite juga ya. Jadi termasuk dari siswa bahwa SMP kita itu seperti itu yang diinginkan. Itu perwakilan dari mungkin dari angan-angan dari guru senior, termasuk guru yang junior ya, termasuk dari siswa. Nah, ini ya, dari angan-angan dan harapan itu kemudian kita bawa untuk kita buat dalam suatu visi dan misi. Ya. Visi dan misi seperti tadi, terima kasih ya kepada tim perumus ya atau pengembang visi dan misi sekolah kita ya, baik dari kurikulum, kemudian dari komite, dan akhirnya
kita sekarang untuk mensosialisasikan visi dan misi SMP Negeri 1 Naringgo ya. Ini visi dan misi ini sebelum ke situ ya, tadi sudah dijelaskan apa itu visi. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu visi itu adalah tujuan yang hendak dicapai. Ya, tujuan yang hendak dicapai atau gambaran ke depan bagaimana sekolah kita ini ke depan atau yang hendak dicapai yang diangan-angankan tadi. Itu visi ya. Ya, biasanya visi itu pendek, kemudian nanti dijabarkan dalam misi untuk mencapai visi tersebut. Ya. Jadi dijalankan dengan misi tersebut. Ya, sudah kita rumuskan visi dan misi kita ini ya harus melihat dari rapot pendidikan kita ya, maka tercetuslah visi dan misi. Mungkin harapan kita, mungkin nanti kalau ada revisi ya nggak apa-apa. Tadi walaupun kita visi dan misi itu bisa dirubah tiap tahun sebenarnya ya. Nah, itu apa yang tahun sekarang yang dicapai, kalau tidak tercapai ini terlalu berat, mungkin bisa dirubah, atau misalnya ini mah sudah tercapai jangan dicantumkan dalam misi, ini udah biasa misalkan ya. Nah, itu bisa gitu ya, bisa dirubah atau tiap tahun. Itu tentang visi dan misi. Ya maksimal 5 tahun lah ada revisi ya, ada revisi ya. Termasuk mungkin visi dan misi yang sudah untuk tahun sekarang ada penambahan ya, ada revisi sedikit ya. Jadi visi dan misi SMP Negeri 1 Naringgo yaitu cerdas. Ya. Cerdas itu apa? Cerdik, estetis, rasional, disiplin, agamis, santun, dan berwawasan lingkungan. Ini penambahannya, jadi cerdas berwawasan lingkungan, gitu ya, artinya cerdas berwawasan lingkungan. Ya, itu jadi ini cerdas plus, gitu kan ada di itu juga ada Kim plus, sekarang plus juga ya. Jadi supaya karena kita pingin gitu ya menata, karena melihat dari keadaan lingkungan ya, ini lingkungan kita itu bagus ya, bagaimana kita ada sentilan atau torehan wali kelas gitu ya, torehan siswa untuk menata lingkungan ya. Jadi di depan kelasnya pingin ada pot gitu Bapak ya. Nah, itu kan lingkungannya tiap kelas ada pot. Jadi anak nanti pas musim hujan nanti didukung oleh pembina K5 ya, dan itu nanti ada minimal ada pot di tiap kelas itu. Jadi karena kita itu suasana dingin, tanaman yang berguna ya, diantaranya buah-buahan gitu ya, karena yang berguna yang tidak terlalu tinggi gitu ya. Itu tentang berwawasan lingkungannya. Jadi Bapak untuk tahun ini sepakat untuk tim pengembang ini menambahkan gitu, ada visi misinya ditambah dengan berwawasan lingkungan ya. Itu tentang visi. Apa itu cerdik? Ya. Ini cerdik ini yaitu menggambarkan kemampuan siswa untuk berpikir cerdas, cepat, tanggap, dan kreatif untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya. Nah, itu cerdik. Jadi siswa itu ibarat kalau di hewan mah apa? Kancil ya. Bisa memanfaatkan situasi keadaan gitu ya nantinya gitu. Jadi cukup pintar gitu siswa ini ya. Jadi siswa ini diharapkan nanti siswa yang cerdik ya, karena tidak yang sukses yang sekarang alumni di sini tidak hanya pintar kenyataan yang sukses itu, kadang-kadang ya siswa yang cerdik gitu ya, yang cerdik bisa memanfaatkan situasi dan kondisi tanggap dan kreatif untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Jadi kurikulum merdeka atau kurikulum kita itu tong sagala dihuapan gitu siswa itu. Yang kedua yaitu estetis ya. Estetis itu adalah menekankan pentingnya pengembangan siswa rasa seni, berarti keindahan. Tadi sebenarnya ada sambungannya dengan menata lingkungan ya, menata lingkungan termasuk menata kelas. Bapak lihat barusan, terima kasih kepada wali kelas 7G ya, sudah menata kelasnya sudah baik ya, sudah bagus, tertib, dan perangkat kelasnya sudah
memenuhi lah, udah bagus gitu ya, diteruskan dan dipertahankan ya. Estetis ya. Kemudian yang ketiga adalah tadi rasional. Rasional itu mungkin siswa ya nanti itu masuk akal, mendorong siswa untuk berpikir logis, objektif. Ya, kemudian siswa-siswi SMP Negeri 1 Naringgul ini bersifat rasional. Jadi berpikir rasional gitu ya, berpikir rasional. Kemudian yang seterusnya adalah disiplin. Ya, ini kedisiplinan itu adalah ketaatan terhadap peraturan. Ya, jadi ketaatan terhadap peraturan atau tata tertib sekolah. Jadi intinya sekolah yang tertib, masuk, pingin sekolah nanti kita ke depan tadi sesuai harapan ya, saudara guru-guru juga termasuk siswa juga. Jadi sukses itu tidak mungkin tanpa disiplin. Nah, ini keinginan siswa juga udah tercantum di antaranya tadi pingin sekolah negara kita itu maju, sukses ya, terkenal gitu nya. Nah, dan ada slogan kecamatan namanya Naringgul Unggul ya, kita juga diadopsi saja SMP 1 Naringgul Unggul gitu ya. Nah, itu dengan cara disiplin ya. Ini jadi harapan nanti visi kita ini, sekolah kita itu disiplin ya, masuk dan keluar, terus istirahat juga sesuai aturan gitu ya, termasuk siswa, termasuk warga sekolah semuanya ya, termasuk yang lainnya, termasuk ya penjaga gitu ya, semuanya disiplin untuk bekerja sesuai dengan tugas masing-masing atau itu juga tupoksi. Kemudian yang seterusnya misi sekolah kita adalah agamis. Agamis ini taat terhadap nilai-nilai agama ya, dalam kehidupan sehari-hari diterapkan. Siswa ini kalau siang untuk kelas 9 sudah ada pembiasan, nanti udah pembiasan diantaranya misalkan sholat berjamaah, nanti ada mungkin dijadwalkan untuk kurikulum ada duha berjamaah. Mungkin hari Jumat ya, selain Jumat itu ada apa saja kegiatannya itu nanti Bapak canangkan tentang tadi yang biasa itu apa? Baca surat Yasin bersama. Diselang-seling dengan olahraga lah gitunya, olahraga bersama gitu. Kemudian ada juga mungkin tadi Bapak katakan ada sholat duha berjamaah gitu. Jadi dalam 4 minggu itu jadi anak itu tidak bosan. Jadi karena untuk menjalankan misi ini yaitu agamis. Ya sudah terlihat karena di sini mah kebanyakan siswanya dari pesantren ya. Yang Bapak kesan pertama ke sini juga, SMP Naringgul mah banyak yang pakai kopiah ke sekolah mah. Bapak belum menemukan gitu selama jadi guru dan kepala sekolah di SMP, 3 SMP dan 4 SMP ya. Jadi nggak ada siswa yang berkopiah ke sekolah. Hanya di SMP Naringgul lah banyak siswa yang berkopiah ke sekolah. Itu menandakan agamis. Ya sudah. Jadi kita lanjutkan ya. Ini agamis ini kita dorong siswa ini untuk melaksanakan nanti ke depan ya agamis semuanya gitu, termasuk dalam perilakunya juga. Ya jangan sampai ada siswa yang diantaranya terdengar melaksanakan hal-hal yang tidak sesuai dengan agama gitu ya. Itu. Kemudian yang seterusnya santun. Nah, santun ini ya ini adalah budaya bangsa Indonesia, termasuk budaya Naringgul juga. Orang-orangnya, anak-anaknya santun. Ya, santun ini ramah terhadap tamu gitu, ramah terhadap teman ya, tidak ada bully ya. Nah, itu ke depan itu ini bully ini udah juga diadopsi sebagai peraturan nasional. Jadi jangan sampai anak mojokin orang juga bully ya. Nah, itu apalagi gelutnya kelahi. Ya, itu juga termasuk bully. Ya, itu nanti sekolah kita ke depan ya, pokoknya tidak ada terdengar ada yang membuli temannya lagi sendiri, apalagi guru ya, guru tidak boleh membuli anak atau siswa ya, termasuk TU juga sama ya. Itu. Kemudian yang terakhir ini yang barusan Bapak tambahkan ya, yaitu berwawasan lingkungan. Jadi kita tahun ini ya yang sudah bagus ini lingkungan SMP Negeri 1 Naringgul ini ya, tempatnya asri, nyaman, sejuk ya. Nanti
kita tambahkan torehan-torehan nanti wali kelas dan guru-guru ya, untuk supaya lingkungannya lebih nyaman lagi, ya lebih nyaman lagi. Nah itu visi SMP Negeri 1 Naringgul ya. Nah ini diantara tadi Bapak ulang lagi, yaitu cerdas ya, cerdik, estetis, rasional, disiplin, rasional, disiplin, agamis, dan santun dan berwawasan lingkungan ya. Itu jadi semua untuk tahun ini sepakat ya, itu visi SMP Negeri 1 Naringgul tahun ini. Nanti tahun depan kita evaluasi lagi ya, evaluasi lagi, dan mungkin tahun kelima ya nanti kita kalau ini sudah tercapai semua nanti ada perubahan. Nah ini untuk mencapai visi tersebut ya, kita ada misinya ya, dicantum dalam misi. Yang pertama misinya yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah ini sesuai tadi Bapak katakan, dilihat dari rapot pendidikan, kita ada yang kuning, kita tingkatkan ya tentang kualitas pendidikannya ya. Nah, itu dengan pelayanan pendidikan mengacu pada upaya untuk terus meningkatkan pengajaran dan layanan yang diberikan kepada siswa agar mereka mendapatkan pendidikan yang optimal. Jadi intinya harapan ke depan, jadi SMP Negeri 1 Naringgul ini supaya meningkat kualitas pendidikannya, yaitu guru dengan tadi itu disiplin, termasuk siswanya juga disiplin. Jadi belajar sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, mengembangkan kreasi seni. Ya, di antaranya karawitan. Kemudian fokus pada pelestarian dan pengembangan seni budaya khusus karawitan sebagian bagian identitas budaya sekolah dan daerah. Nah ininya sekarang kemarin ada misinya, tapi fasilitas nggak ada, belum gitu, sebenarnya rusak gitunya. Sekarang udah perbaiki, itu salah satu untuk menjalankan misi ini. Ya, itu. Kemudian yang kedua, menata lingkungan sekolah yang kondusif untuk pembelajaran, menciptakan suasana dan fasilitas yang proses pembelajaran mengajar sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman dan efektif. Nah, Bapak untuk lingkungan yang budaya yang kondusif, nyaman, maka Bapak untuk supaya anak siswa ketika belajar nyaman, kemudian ketika istirahat nyaman, makanya Bapak bikin tempat-tempat duduk di tiap sekolah, tiap kelas ya. Jadi supaya siswa itu nyaman gitu, intinya nyaman dan enak belajar di SMP Negeri 1 Naringgul ini, dan ini ditularkan ke adik-adiknya sekolah ke SMP 1 Naringgul ya, karena sekolah lingkungannya nyaman gitu ya, nyaman untuk istirahat, nyaman untuk belajar gitu ya. Kemudian yang seterusnya misinya adalah yang nomor berapa? 4. Meningkatkan pengembangan life skill berbasis pada potensi daerah dan perkembangan teknologi, dan siswa dengan keterampilan hidup yang relevan dan potensi lokal dan berkembang. Ini ya, jadi maksud teknologi di sini bukan berarti teknologi tinggi ya, teknologi sesuai dengan kemampuan dan daerah lokal di sini. Ada kurikulum mereka tentang teknologi TIK, yaitu karena kita itu jangan ketinggalan zaman, walaupun kita di daerah gitu ya, kita teknologi komputer juga jangan ketinggalan ya. Kemudian yang seterusnya, mengaktualisasikan pelaksanaan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral lainnya secara konsisten, pengamalan nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, keluarga, masyarakat, dengan 7 pilar Kabupaten Cianjur. Nah, ini 7 pilarnya nanti kita diskusikan ya. Nah, ini nanti guru agama teh Pak ini ya, kalau bisa mah nanti kurikulum dibuat ya, untuk ini menjalankan ini jadwal atau 15 menit sebelum pembelajaran untuk jam pertama membaca juz amma gitu ya. Ini untuk menjalankan ini ya, jadi juz amma nanti Bapak fasilitasi, mungkin nanti sekolah harus beli juz ammanya ya. Untuk sementara malah sekarang mungkin baca juz amma, misalkan anak saja yang guru-guru yang misalkan aduh abdi mah
anak aja suruh mimpin. Ya. Jadi minimal surat-surat pendek yang suka dibaca taraweh aja, yang itu yang 10 surat ya. Itu anak keluaran SMP kita ini SMP yang agamis, ternyata paling surat, walaupun tidak pesantren semua, ternyata nanti ternyata anak bisa surat-surat yang pendek gitu. Ya. Kemudian yang seterusnya meningkatkan kompetensi lulusan yang memiliki watak dan karakter berlandaskan 7 pilar kebudayaan Kabupaten Cianjur, mendorong terbentuknya lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi berkarakter, ya. Berkarakter yang kuat dan berdasarkan nilai-nilai budaya lokal. Diciri khas lah. Jadi kita itu selain juga pinter, juga cerdas, tadi kan ada juga cerdik, ya, yang tadi cerdik tadi, ya. Jadi katingali lah budaya naringgulna, ya, maksudnya nilai-nilai budaya naringgulna teh katingali. Pinter nyariin gula, pinter nyieun tamiang sangkir, pinter nyieun anyam, katingali orang naringgulna teh. Karena naringgul terkenal dengan anyamannya yang ada di Ciguha itu. Nah, itu. Orang Ciguha hampir sadayana anak murang kali teh biasa nganyam gitu. Ya, jingko ya. Ya, dulu terkenal sekali, sekarang itu mulai ini ya, pemasarannya mungkin yang di kita itu ya. Jadi siswa-siswa kita ini nanti ya cerdik sebatas siswa SMP gitu ya. Sebatas siswa SMP, bukan berarti cerdik juga sarjana ya, berarti cerdik sebatas siswa SMP. Ya itu. Ya sesuai kemampuan ya, dengan kapasitas siswa SMP ya. Itu. Jadi dan kita juga punya moto ya. Nah, moto SMP Negeri 1 Naringgul yaitu 5S ya. Ya, 5S, salam, senyum, sapa, sopan, santun. Nah, ini ya. Jadi salam, menyapa ya. Jadi anak itu dibiasakan dimanapun kita bertemu dengan guru, dengan siapapun, dengan mengucapkan salam, assalamualaikum. Biasanya anak-anak kita karena biasa dia dari ini malu gitu, padahal nggak usah malu kalau biasa mah. Sebelum pulang, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Pak. Jadi kalau yang tidak biasa biasanya malu anak teh, kalau kalumpat gitu. Ya, ini nanti kita biasakan gitu, guru ketika masuk ucapkan salam, walaupun nanti dikasih lagi salam oleh anak. Ya, tapi kan sesuai agama mah nu datang kudu ngasih salam teh. Ya, nu termasuk juga menjalankan agama juga, ya, menjalankan agama juga, ya. Kemudian senyum, ya, senyum yang manis, bukan seri tempatnya, jadi senyum. Jadi ketika ke guru teh minimal senyum dan rengkuh, ya. Kemudian yang seterusnya sapa, ya, saling nyapa lah. Jadi kadang-kadang kan kita juga rata-rata manusia pinginnya teh di sapa. Itu nanya gitu ya, buntennya ya. Ya, padahal harusnya nyapa. Tapi kan kadang kita teh kadang-kadang ada sombong gitu ya kan. Pinginnya disapa ku anaknya. Tapi kan memang kalau guru gitu ya, kalau guru pas karena anak banyak ya, ada yang lupa. Jadi ya siswa, jadi yang pertama harus menyapa itu anak. Ya, karena kalau guru itu menyapa anak kan banyak pasti lupa. Kalau anak kan ngehafal guru sedikit gitu ya. Makanya biasakeun nyapa ya. Jadi salam teh Pak, damang, cekap sakitu. Dek, damang. Ya, seperti itu ya. Kemudian sopan. Ini sopan berperilaku dengan tata krama yang baik, maksudnya ya rengkuh lah gitunya. Sopan mana kalau ketemu misalnya teh bari ulah jadi bari dangah gitu, maksudnya ya sopan gitu ya, dengan termasuk berbahasa ya. Dan rata-rata kan bahasa barudak ayeuna karena punya moto ini ya, bahasa anak-anak sekarang itu rata-rata kasarnya rata-rata. Jadi kita punya moto itu ya, diantaranya yaitu sopan ya, sopan berbahasa, sopan bertindak tanduk ya. Itu. Kemudian santun juga, ini tindakan yang penuh kesopanan. Ini lebih rengkuh lagi kalau santun ya. Tapi jangan seperti orang Jepang juga ya. Kalau orang Jepang mau kan kehanapisan ya.
arigato lama bisa ya. Jadi Rengguna kita mah sesuai dengan budaya lokal tadi ya. Apalagi Cianjur terkenal dengan kesantunannya Cianjur ini. Nah, itulah jadi moto kita ya. Ditambah lagi ini ya ada unggulnya ya. Jadi selam, senyum, sapa, sopan, santun dan unggul ya. Berarti unggul teh sama etanya itu. Jadi unggul Bapak ini pingin selamat di sini teh ada yang keunggulan ya, diantaranya keunggulan di sini tuh poli ya. Untuk ininya pas Kanaringgul itu pas kiburannya bagus. Paduan suaranya bagus. Karawaitannya bagus. Nanti tambah lagi ya. Terima kasih ya kepada tim Eskul ya sudah menjalankan visi ini walaupun ini visi ini baru disosialisasikan ya. Itu dan termasuk motonya. Nah, ini moto ini ya ininya jadi pegangan lah. Jadi termasuk semua warga sekolah bukan hanya anak gitu ya, bukan hanya anak yang salam senyum, sapa, sopan, santun itu ya kita juga kalau ada tamu jangan tamu itu harus dimanusiakan gitu tamu itu. Ditaros, disapa, dipayun, bade kasaha, bade aya naon lah. Hari-hari we berarti ya itu. Jadi sekolah gitu nanti kesan pertamanya kalau kita seperti itu, ternyata baraik guru-guru di Naringgul mah barudak di Naringgul mah. Abdi ka sakola teh mun dipeda nyapa, iya gitu ya. Jadi pas uihna teh. Akhirnya Bapak ini punya moto ini ya diantaranya sapa duluan kalau ada tamu termasuk siswanya nyapa biasakeun nyapa duluan ya jangan pingin disapa gitu ya nyapa duluan. Ya. Padahal kalau siswa ya nanti nyapa duluan ke guru ya karena guru bukan berarti sombong tidak nyapa kalau ke siswa itu mungkin karena lupa kalau guru kan biasanya kalau siswa itu berubahnya cepat ya berubahnya cepat ya. Beda dengan guru mah ningali pai pas kesini seperti ini, tetap aja seperti ini. Nanti juga sudah pensiun seperti ini aja anak terlihatnya gitu. Kalau lihat anak ketika SMP, pas sekarang 10 tahun kemudian tuh rubahnya jauh gitu ya. Nah, itu mungkin moto SMP Negeri 1 Naringgul dan merupakan itu adalah harapan kita semua yang tadi Bapak yang terhormat termasuk Bapak komite terus yang Bapak banggakan siswa-siswa ya. Jadi nanti mudah-mudahan jadi kebanggaan gitu sekolah SMP Negeri 1 Naringgul itu ya sesuai dengan visi tadi ya. Jadi akhirnya yang menjadi siswa yang berprestasi ya minimal di tingkat subrayon kemudian atau maksimal nasional ya di segala bidang ya termasuk akademik maupun non akademik ya itu mungkin hanya itu saja ya penjelasan tentang visi misi SMP Negeri 1 Naringgul untuk tahun pelajaran 2024-2025 ya. Mohon maaf Bapak kalau ada kehilapan atau ada yang melantur ya. Dan ini seolah-olah ini Bapak ini bersemangat sekali untuk sebenarnya untuk memajukan sekolah ini ya. Jadi keinginan mau ini ya setahun yang langsung berubah tapi ya apa daya tangan tak sampai ya. Nah, itu jadi kita step by step saja ya sesuai kemampuan dan mudah-mudahan semua kompak dan menjalankan visi misi SMP ini dan supaya nanti ada hasilnya nanti kita evaluasi di mana kekurangannya di mana harus yang kita perbaiki dan berpacu tadi kepada raport pendidikan kita ya dan raport pendidikan kita mudah-mudahan nanti semua hijau ya semuanya dan kita walaupun di daerah gitu menjadi sekolah harapan semua orang tua, harapan semua siswa, ya, nah, itu ya. Jadi keinginan, ya mungkin keinginan semuanya, ya sekolah kita ini adalah sekolah yang terkenal, berprestasi di segala bidang, ya tertib, ramah, ya tembus lingkungan nyaman, ya nyaman anak, ya itu termasuk nyaman kita semua untuk bekerja. Ya, mohon maaf apabila ada kehilapan di topik Wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari rekan-rekan guru, orang tua siswa serta perwakilan siswa ada yang mau memberikan
tanggapan, masukan untuk memberikan visi-visi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah lebih bermakna lagi. Untuk itu saya persilakan. Atau pertanyaan ya, tanggapan atau pertanyaan boleh. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak Kepala menjabarkan tentang ada estetis, kalau nggak salah itu kaitannya apa ya? Dengan sekolah kita itu agamis. Nah, bagaimana cara sekolah kita itu dapat mengintegrasikan nilai-nilai lokal itu dengan agama dalam apa ya? Dalam pembelajaran siswa kita. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Bu Marjana ya sebagai guru senior di sini ya. Jadi untuk pertanyaannya ya, satu-satu aja. Ya, satu pertanyaan. Ya, jadi bagaimana tadi mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan agama dalam misi ini ya. Jadi mengintegrasikan itu mengimplementasikannya yaitu dengan cara sekolah mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan agama ini melalui misi ya yang berfokus pada pengenalan nilai-nilai agama dan moral secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah ya, di keluarga maupun di masyarakat dan melestarikan budaya. Jadi kesimpulannya maksudnya dari itu kita integrasikan gitu ya nilai-nilai itu biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Agama itu contoh tadi mengucapkan salam. Kemudian Bapak nanti akan tambahkan tadi seperti Bapak katakan integrasinya yaitu dengan membaca ayat-ayat sebelum pembelajaran 5 menit atau 10 menit membaca ayat-ayat pendek. Ya, nah, gitu ya. Itu termasuk tadi Bapak setiap guru mengucapkan salam juga ya. Jadi itu integrasikan tentang agama di dalam kita itu sekolah bukan sekolah IT-nya tapi kelihatan IT-nya gitu ya. Islam terpadu gitu tapi malah melebihi gitu nanti malah melebihi Islam terpadu kita itu. Ya, dengan menjalankan agama dalam kehidupan sehari-hari tadi kita bisa ya ada yang kemarin tahun-tahun yang lalu kita juara hafalan Quran, tasbih Quran. Ya, kita juga kemarin mengirimkan ke sana ke Cianjur. Walaupun untuk prestasi siswa kita dengan tadi melaksanakan dengan hal-hal yang kecil, mengintegrasikan nilai-nilai agama dimulai dengan hal-hal yang kecil. Jadi dengan tadi ada ucapan dengan salam, biasa dengan salam, kemudian biasa hidup bersih anak itu ya. Nah, itu. Jadi seperti itu ya. Mungkin hanya itu saja ada kan dari ya. Nanti ada yang Ya. mengenai kebiasaan saya. Ya. Dan saya kalau disepakati semuanya itu harus bisa direalisasikan. Ya. Itu yang berkaitan tentang kegiatan kokurikuler. Ya. Yang pertama mengaji sebelum belajar ya. Ya. Di jam pertama. Ya. 10 menit atau 15 menit atau 5 menit sebelum pembelajaran breng budak teh bareng-bareng maca surat pendek. Ya, ya. Dari Anaba sampai ke itu ya, nanti bisa sampai di print aja Pak. Ya. Jadi seminggu surat Pak. Ya, boleh ya. Berikutnya nanti surat berikutnya gitu Pak. Yang pertama, yang kedua yang menarik tentang di kelas bukan kita yang menunggu siswa salaman ya. Ya. Tapi kita yang salam. Ya, jadi anak itu bisa realisasikan. Direalisasi jam terakhir sebulan. Ya, siap menerima salam gitu anak. Kita salaman ke anak. Oh ya, gitu. Kita menciptakan budaya-budaya ya. juga Pak. Ya. Yang ketiga, betul sekali untuk di hari Jumat biar semua
guru terlibat ya. Kemudian kita juga ada rekreasi ya di hari Jumat. Misalnya Jumat pertama itu Yasin, Tawasul, dan Zukar. Minggu kedua itu olahraga. Soalnya apa ya? Kalau olahraga itu mungkin semua dengan semua guru ya. Jadi hari Jumat beberapa kita pakai kaos olahraga ke sekolah. Senam dulu gitu ya. Dulu. Kemudian ada juga waktunya Jumat minggu berapa kita sholat Berdua berjamaah ya. 3 hal itu sangat penting bagi menciptakan budaya positif di sekolah, Pak. Dan juga pembiasaan yang berhubungan dengan kurikuler, Pak ya. Karena kita ada intra kurikuler dan ekstra kurikuler. Ekstra kita sudah jalan, kurikulernya masih sedikit pembiasaannya gitu, Pak. Jadi kalau emang disepakati, mungkin saya juga bisa menyiapkan program yang beda untuk kita tersebut. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih pada tanggapannya Pak Ai, dan mudah-mudahan terrealisasi ya semester sekarang yang tadi Pak Ai sampaikan. Ya termasuk kalau misalkan biasa masuk loba alasannya masalah cai cenapa cina wudu ti bumi we dinten Jumat ieu umumkeun pas dinten Kamisna enjing salat berjamaah kalian yang dekat atau yang itu wudu dulu tidak dari rumahnya. Ya wudu dari rumahnya ya gitu. Dibering salat berjamaah. Jadi anak lalaki mah kan teu kudu nyanak sarungnya teu sawiosnya. Yang perempuan berarti nyanak mukena. Ya kalau lelaki kan cuma udah panjang tangannya, celananya. Ya boleh pakai sarung atau enggak juga enggak apa-apa. Dan kita kan sudah terlihat Bapak juga ketika kesan pertama di sini, di karopeh gitunya. Nah, ini udah perlu dipertahankan dan dikembangkan gitu. Jadi, ya, termasuk gurunya gitu. Ya. Gitu ya. Ya. Bisa kalau guru enggak, duduk di handap mah nyanak ke kursi guru mah, nya. Nah, itu. Ya. Ya, gitu. Ya. Terus maaf Pak, ini sedikit belum ada kesimpulan, saya penasaran. Ya. Masalah ini yang kabur, jadi tolonglah kalau tidak bisa ini mengeluarkan pendapat dari mereka, tidak aja gini Pak solusinya mungkin, apakah positif atau bagaimana itu terserah. Yang pertama dekat dengan KM lah, wali kelas dekat dengan KM minta data yang kabur pada hari itu. Jadi nanti laporan ke siswaan atau di grup lah. Ini siswa misalkan saya 8A yang kabur ini. Kalau saya dari kemarin sudah konfirmasi sama sama KM. Bila mana ada yang kabur atau gimana dari itu atau yang izin yang alfa dari kegiatan pada hari itu cepat laporan ke wali kelas. Terima kasih ya. Jadi ini betul ya tanggapannya untuk yang kabur. Jadi mohon guru yang mengajar terakhir aya laporan ke wali kelas. Jadi tong langsung ke siswa, wali kelas capek kalau siswa semua ya. Jadi kalau wali kelas, Pak, ieu nu kabur sekieu-sekieu, tangke besoknya dipanggil oleh wali kelas. Ya, ketika belum datang guru atau ketika ada kesempatan, langsung anak-anak yang kabur itu panggil ke wali kelas. Ini untuk sanksi, kalau bisa yang mendidik lah. Maksudnya yang mendidik itu contohnya selain olahraga, suruh ngebersihan naon gitu. Ya, bersihan atau ngebuang sampah gitu. Sok kamu ambil sampah 200 gitu, sampah 200 lamar atau sampah 10 lamar gitu. Kumpul tadi kan sampahna gitu. Nah, itu milik hubungannya kebersihan gitu ya. Ada boleh yang lainnya juga dengan olahraga dengan misalkan lari atau itu teman jangan yang fisik ya, dengan yang fisik pokoknya. Ya, nah, itu zaman dahulu mah memang adanya, zaman dahulu di dia pernah gitu nya. Nah, itu. Ya. Nah, itu terima kasih Pak ini ya, Pak Senior. Jadi untuk yang kabur laporan ke jam terakhir laporan ke wali kelas. Si anu kabur ya. Langsung aja. Jadi respon dari wali kelas. Kemudian nanti kalau ke wali kelas, guys, taat ieu mah kieu. Nah, ini baru ke kesiswaan mohon bantu. Ya. Ya. Terkait yang di usul keuangan betul. Saya akan menyampaikan mekanisme tentang
permasalahan siswa. Jadi yang pertama itu kan di jam pelajaran ya, itu di kasus tersebut pertama diselesaikan oleh guru bidang pelajaran. Kalau masih belum beres baru ke wali kelas. Wali kelas sudah mentok dan baru ke siswa. Nggak boleh langsung ke kepala sekolah. Saya harus mendengar apa karyawan apa ini harus ke kepala sekolah atau enggak gitu kan ya. Nah gitu. Kan ada hal-hal yang harus diurus atau tidak. Gimana kesimpulan kepala sekolah kalau tidak. Nah, itu mekanismenya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa oleh wali kelas dulu lah. Artinya wali kelas ada catatan juga tentang siswanya. Lalu lakukan ke siswa. Mungkin saya sama Pak Karyawan berdiskusi dulu. Apakah ini harus sebenarnya persatukan atau enggak? Ya. Itu untuk masalah sanksi Pak betul hindari sanksi yang berbau fisik. Kemudian menghinakan atau memperlakukan siswa di depan. Karena itu ada siswa terlalu berat ya dan jangka panjang. Gitu. Gunakanlah sanksi-sanksi yang berbau didik ya. Atau dikali dulu permasalahan siswanya, identifikasi, kemudian divalidasi, dan dicari solusi bareng-bareng dengan siswa supaya tidak terjadi lagi hal tersebut. Ya, terima kasih tanggapannya Pak. Ya, jadi sekali lagi, jadi tadi guru bidang studi dulu. Kalau guru bidang studi kan mingon pas besoknya teh lebat deui ka dinya gitu istilahna teh. Jual wali kelas nu wayahna kudu lebat ka dinya eta nu kabur di aros gitu. Ai guru bidang studi mah tadi pas besoknya kan pasti ngajar di kelas lain gitu maksud Bapak teh. Jadi wayah dilapor aja ke wali kelas gitu. Jadi baru wali kelas sudah bisa menyelesaikan mah udah aja tuh kudu kasih siswaan. Tapi ada hal-hal tertentu minimal ada laporannya ke KS. Ya mungkin itu saja. Terima kasih Bapak komite yang telah hadir, termasuk siswa-siswa ya yang untuk mewakili dari OSIS ya, dan siswa juga kan harus tahu misi visi sekolah kita, termasuk guru-guru ya, termasuk TU ya yang semuanya hadir dan kompak, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan visi kita selama 1 tahun sekarang dengan menjalankan misinya ya. Mungkin hanya itu saja. Mohon maaf apabila ada kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.